Halo anak-anak hebat, salam semangat dan salam sehat. Pada minggu lalu kita sudah belajar tentang karya seni 2 dimensi dan 3 dimensi. Kali ini kita ada topik yang baru, yaitu kita akan belajar tentang prinsip menggambar. Hari ini Bapak akan mengajak anak-anak untuk mendengarkan penjelasan kali ini, dan silakan dari penjelasan ini anak-anak membuat catatan dan poin-poin penting dari penjelasan. Karena ini bentuknya adalah video, anak-anak bisa mengulang-ulang kembali dari penjelasan kali ini. Karena apa? Bapak tidak akan memberikan file. Bapak ingin mengajak anak-anak untuk meringkas dan memperoleh informasi secara visual. Oke? Maka penjelasan kali ini dalam bentuk video. Silahkan informasi yang penting ditulis di bukumu sebagai bahan belajar. Kita akan mulai tentang prinsip menggambar. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah untuk bisa menggambar, baik menggambar dalam bentuk yang baik dan benar, maka diperlukan pengetahuan dan penguasaan terhadap prinsip langkah kerja. Jadi ketika kita akan menggambar, ada 3 hal yang harus kita kuasai dan kita ketahui. Pengetahuan kita, prinsip, dan langkah-langkahnya. Maka kali ini kita akan belajar tentang prinsip terlebih dahulu. Sebab minggu lalu kita sudah belajar tentang pengetahuan, ada karya 2 dimensi dan 3 dimensi. Kita akan lihat satu persatu prinsipnya. Prinsip yang pertama adalah model. Model itu adalah objek yang dijadikan acuan untuk menggambar. Kita lihat pada gambar yang pertama ini adalah gambar kendi. Gambar kendi ini disebut juga sebagai model secara langsung. Karena apa? Karena gambar ini bisa langsung dipegang. Gambar ini dengan mudah untuk kita lihat dari mana sudut pandang kita, dari segi mana saja kita bisa melihat, baik dari atas, dari bawah, kanan, kiri, bahkan bisa kita pegang ukurannya. Nah, ini adalah contoh dari gambar secara langsung. Sedangkan gambar yang kedua ini sebagai contoh model tidak langsung. Mengapa bisa dikatakan tidak langsung? Kita lihat, yang digambar adalah kupu-kupu. Kupu-kupu ini ada di dalam buku. Ya, jika yang digambar buku merupakan ini adalah contoh model langsung. Akan tetapi karena menggambarnya adalah gambar kupu-kupu yang ada di dalam buku, dan gambar ini hanya bisa dilihat dalam satu sudut pandang, maka ini dikatakan sedang menggambar dengan model tidak langsung. Contoh lagi, menggambar model tidak langsung ketika menggambar objek yang ada di dalam foto, lalu menggambar objek yang ada di dalam buku. Nah, begitu ya. Prinsip pertama adalah model. Cara gampangnya, ketika kita mendengar kata-kata fashion show, maka kita teringat juga akan model. Nah, kita akan menggambar orang lain, orang yang secara langsung, itu juga menggambar menggunakan model secara langsung. Prinsip yang kedua adalah proposisi. Kata kunci dari proposisi adalah suatu benda tersusun dari satu kesatuan berdasarkan ukuran antar bagian satu dengan bagian yang lain. Jadi yang menjadi catatan atau hal penting dari proposisi adalah ukuran. Mari kita lihat gambar yang A. Ukuran dan bentuk cangkir dan sendok teh yang tidak proporsional. Ini berarti contoh yang tidak proporsional. Mengapa? Karena ukuran cangkir dengan sendok teh ini tidak ideal. Ini sangat ideal. Nah, jadi karena ukurannya ideal atau sama seperti nyata atau yang kita lihat di objek, maka gambar A ini adalah yang proporsional. Berbeda dengan gambar yang B. Ini adalah contoh cangkir
dan sendok teh yang tidak profesional. Karena ukuran sendok teh yang terlalu kecil dan cangkirnya terlalu besar. Oke. Pertama model, yang kedua proporsi. Nah, maksud Bapak proporsi. Berikutnya prinsip yang ketiga adalah komposisi. Nah, kalau komposisi itu adalah suatu susunan yang menyangkut keseimbangan. Nah, ini komposisinya yang atas ini adalah seimbang. Sedangkan yang di bawah tidak seimbang karena komposisi yang di atas ini berada di tengah dan secara susunan juga sangat seimbang. Ibarat timbangan itu tidak berat sebelah. Seimbang, kata kuncinya adalah seimbang, itu untuk komposisi. Sedangkan yang contoh gambar B tidak seimbang karena berat benda atau objek yang ada di sebelah kiri lebih banyak daripada yang sebelah kanan. Artinya kalau ini timbangan akan miring sebelah, lebih berat yang 3 objek. Anak-anak, komposisi itu masih dibagi lagi ya anak-anak, yaitu kesatuan. Yang pertama adalah kesatuan. Nah, kalau kesatuan, kita harus tahu juga bahwa komposisi itu memerlukan objek dengan satu benda dengan yang benda yang lain ini terpadu, tidak terpisah-pisah. Nah, ini menjadi satu. Sedangkan ini terpisah. Lalu yang berikutnya adalah selaras. Kalau berbicara tentang komposisi, ya ini harus selaras. Di mana suatu objek menggambarkan objek yang memberikan kesan sesuai dengan gambar yang lain. Contohnya, ini ada gambar kursi, yang bagian atas ini adalah sponnya, bawah juga ada spon, kayu-kayu. Ini selaras kok, ini ada semua di komponen kayu, kursi model seperti ini. Lalu yang ini juga selaras, ya karena juga ada model yang seperti ini. Nah, berarti ada 3 hal prinsip yang sudah kita pelajari: model, proposisi, dan komposisi. Komposisi dibagi menjadi 2, yaitu kesatuan dan keselarasan. Prinsip yang keempat, yaitu perspektif. Perspektif ini benda yang letaknya lebih dekat dengan pandang mata tampaknya lebih besar. Sedangkan yang benda kita letakkan agak jauh maka ukurannya lebih kecil. Semakin jauh benda maka akan hilang dari pandangan manusia. Misalnya saat melihat rel kereta api, sesungguhnya rel kereta api itu kalau kita lihat panjang mata semakin tidak terlihat, semakin kecil. Nah, begitu juga kita lihat pada gambar ini. Pada gambar ini, semakin masuk atau semakin mendalam, ini semakin tidak terlihat adanya kerucut, ya, semakin kecil. Contohnya ini, meja terlihat seolah-olah dari jauh, kejauhan ini semakin kecil. Ini lemari, seolah-olah semakin jauh di sini semakin dalam, itu semakin kecil. Inilah yang dikatakan dengan perspektif atau sudut pandang. Yang kelima, ini adalah gelap terang. Sinar yang jatuh pada suatu benda, baik sinar yang jauh secara langsung ataupun tidak langsung, akan menimbulkan efek terang di satu sisi bayangan. Contoh saja, ketika kita mengamati benda ini, ya, ini akan ada bayangan, baik sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah, contoh saja pada gambar ini, seolah-olah cahaya yang memperoleh kendi yang memperoleh cahaya ini di sini warnanya terang, artinya memperoleh cahaya. Sedangkan yang gelap ini adalah benda yang tidak memperoleh cahaya. Begitu juga yang belakangnya. Contoh penampilan cahaya dan bayangan
Yang tepat adalah objek gambar berikut. Nah, ini adalah contoh dari prinsip gelap terang contohnya. Oke. Anak-anak, untuk mengetahui apakah objekmu ini memiliki gelap terang, secara khusus objek yang secara langsung itu sangat mudah sekali, yaitu menggunakan lampu senter. Coba perhatikan lampu senter itu kamu amati pada objekmu dan perhatikan pada bagian sisi mana yang gelap dan pada sisi mana yang terang. Anak-anak, berikut adalah hasil dari penjelasan Bapak tentang materi SPDP prinsip-prinsip menggambar. Ada pertama model, lalu proposisi, komposisi, lalu ada tadi yang sudut pandang Bapak lupa apa namanya ya. Ada perspektif, dan yang terakhir itu adalah gelap terang. Oke, berarti ada 5 prinsip ya. Kita ulang bersama-sama dan kita ingat 5 prinsipnya. Yang pertama model, proposisi, lalu ada gelap terang, lalu ada perspektif, dan ada komposisi. Anak, terima kasih untuk kegiatan kita belajar pada kali ini. Bapak mohon maaf kalau dalam penjelasan ini terlalu cepat atau yang berkesan diulang-ulang membuat anak-anak bingung. Harap anak-anak tetap semangat dan tetap sehat. Anak-anak juga diperbolehkan loh untuk melihat penjelasan-penjelasan yang ada di internet tentang prinsip-prinsipnya. Baik itu prinsip model, lalu prinsip proposisi, komposisi, lalu perspektif, dan gelap terang. Bapak harap anak-anak tetap semangat, lalu mau berdiskusi dari kegiatan kali ini. Nah, sesudah kita mendengarkan penjelasan kali ini, mari anak-anak kita akan berdiskusi melalui link Padlet yang akan Bapak kirimkan melalui grup. Salam sehat, salam semangat, Bapak ucapkan terima kasih.